Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran prakarya kelas 8. Kita akan membahas bab 2, Teknologi Informasi dan Komunikasi bagian kedua atau lanjutan dari materi sebelumnya. Untuk peta konsep sama, teknologi informasi dan komunikasi, kemarin kita sudah membahas media komunikasi kuno atau masa lalu. Sekarang kita akan membahas media komunikasi modern. Media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Sebagai media komunikasi yang diciptakan manusia, dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif dan efisien. Beberapa contoh media komunikasi modern adalah sebagai berikut. Selanjutnya, silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Sejak tahun berapa perkembangan teknologi informasi modern dimulai? Kita lanjut ke materi berikutnya. Media komunikasi modern yang pertama adalah surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kali tahun 59 sebelum Masehi, pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Saat itu surat kabar hanya berisi jurnal kegiatan sang kaisar. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carolus bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, surat kabar bukan hanya dalam bentuk media cetak, juga dalam bentuk surat kabar elektronik atau surat kabar digital. Silakan kalian jawab pertanyaan yang kedua. Tahun berapa pertama kali surat kabar dikenal? Kemudian tahun berapa surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan dan oleh siapa? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa fungsi dari surat kabar? Yang berikutnya adalah radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suaranya saja. Siaran radio hanya menyajikan informasi berita, musik, diskusi, dan hanya bisa didengar saja. Tentunya radio adalah komunikasi satu arah, makanya hanya bisa didengarkan saja. Silakan kalian jawab pertanyaan yang ketiga. Tahun berapa pertama gelombang radio ditemukan dan oleh siapa penemunya? Kemudian yang kedua, tahun berapa pertama radio ditemukan dan oleh siapa penemunya? Perkembangan televisi juga sangat cepat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna, televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar, televisi berlayar cembung sampai televisi berlayar datar, dan televisi sekarang ini tren televisi LED dan televisi 3 dimensi atau 3D. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Apalagi siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Televisi menghadirkan berbagai informasi seperti edukasi atau pendidikan, hukum, politik, sosial,
infotainment, dan hiburan. Untuk saat ini, televisi juga sudah ada televisi pintar atau smart TV, sama halnya dengan smartphone atau telepon pintar. Jadi, kalau kita menggunakan smart TV, bisa digunakan sebagai media untuk koneksi internet. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian jawab pertanyaan tahun berapa televisi ditemukan dan oleh siapa. Sebutkan jenis televisi sesuai dengan perkembangannya. Faksimili. Faksimili atau biasa dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut dengan telecopiers. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Ini adalah contoh gambar dari mesin fax atau faksimili. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan yang kelima. Menurut sejarahnya, faksimili berasal dari bahasa apa? Kemudian sebutkan fungsi dari faksimil. Kemudian yang berikutnya, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Ini adalah contoh gambar telepon. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian jawab pertanyaan ke-6 yang berhubungan dengan telepon. Yang berikutnya adalah handphone. Sejak 3 April tahun 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut dengan telepon genggam atau telepon seluler atau gawai. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dengan adanya penemuan handphone, memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja. Tentunya yang ada sinyal handphonenya. Untuk bahan evaluasi tentang handphone, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu dengan pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Alat ini biasanya digunakan oleh kepolisian, TNI atau Tentara Nasional Indonesia, dan juga pihak Satuan Pengamanan atau Satpam atau organisasi lain yang membutuhkannya. Ini adalah sebagai contoh gambar model handy-talkie atau biasa disebut dengan HT. Silakan kalian jawab pertanyaan yang berhubungan dengan handy-talkie. Kemudian materi berikutnya adalah komputer atau laptop. Komputer adalah perangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat, sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu, yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Kehadiran komputer di dunia saat ini memberikan perubahan yang sangat luar biasa.
Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja, padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, seperti sains, pendidikan, kedokteran, matematika, penerbangan, dan masih banyak bidang lainnya. Tentunya, sejarah komputer ini sangat cepat, baik itu prosesornya atau peripheral atau pendukung lainnya. Bahkan sekarang sudah ada komputer superkomputer atau komputer dengan kecepatan tinggi. Sebagai bahan evaluasi tentang komputer, silakan kalian jawab pertanyaan berikut. Untuk materi kali ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.